lagi dengan saya Siti Nur Aminah, mahasiswi akuntansi Universitas Muhammadiyah Tangerang. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang teori akuntansi, di antaranya adalah signaling theory. Jadi teman-teman, signaling theory adalah teori yang dikemukakan oleh Ross pada tahun 1977. Dalam teori ini dikemukakan bahwa pihak eksekutif perusahaan akan memiliki informasi yang lebih baik dan cenderung untuk memberikan informasi tersebut kepada calon investor. Karena adanya informasi berupa berita bagus yang dimiliki perusahaan terkait dengan prospek di masa yang akan datang, diharapkan dapat meningkatkan harga saham. Karena secara garis besar ketersediaan informasi erat kaitannya dengan signaling theory. Jadi teman-teman, informasi merupakan alat yang sangat penting bagi para pebisnis maupun investor, karena melalui informasi dapat diketahui gambaran-gambaran mengenai keadaan perusahaan itu, baik saat ini, masa lalu, ataupun gambaran untuk yang akan datang. Informasi yang relevan, akurat, tepat waktu, dan lengkap adalah hal yang sangat penting dalam keputusan investor di pasar modal. Hal ini dikemukakan oleh Avinanda pada tahun 2015. Jadi teman-teman, melalui publikasi informasi atau informasi yang diumumkan di media, nantinya akan menjadikan investor sebagai sinyal buruk atau sinyal baik pada upaya keputusan investasi. Nah, reaksi pasar pada saat pengumuman tersebut diterima adalah hal yang diharapkan ketika pengumuman tersebut mengandung sinyal yang baik. Teman-teman, signaling teori juga menjelaskan mengapa perusahaan mempunyai dorongan untuk memberikan informasi laporan keuangan kepada pihak eksternal. Dorongan perusahaan untuk memberikan informasi ini karena terdapat asimetri informasi antara perusahaan dan pihak luar. Karena perusahaan mengetahui lebih banyak mengenai perusahaan dan prospek yang akan datang daripada pihak luar atau investor dan kreditor. Kurangnya informasi bagi pihak luar mengenai perusahaan menyebabkan mereka melindungi diri dengan memberikan harga yang rendah untuk perusahaan. Perusahaan dapat meningkatkan nilai perusahaan dengan mengurangi informasi asimetri. Salah satu cara untuk mengurangi asimetri ini adalah dengan memberikan sinyal kepada pihak luar. Hal ini diungkapkan menurut Prapaska pada tahun 2012. Pada waktu informasi diumumkan dan semua pelaku pasar sudah menerima informasi tersebut, maka pelaku pasar terlebih dahulu menginterpretasikan dengan cara menganalisis informasi tersebut sebagai sinyal baik atau good news ataukah sinyal buruk atau bad news. Jika pengumuman informasi tersebut sebagai sinyal baik bagi investor, maka terjadi perubahan dalam volume perdagangan saham, teman-teman. Pengumuman informasi akuntansi memberikan sinyal bahwa perusahaan ini mempunyai prospek yang baik di masa yang akan datang, sehingga si investor ini tertarik untuk melakukan perdagangan saham. Nah, dengan demikian, pasar akan bereaksi yang tercermin melalui perusahaan dalam volume perdagangan saham, teman-teman. Dengan demikian juga, hubungan antara publikasi informasi, baik laporan keuangan, kondisi keuangan, ataupun sosial politik terhadap fluktuasi volume perdagangan saham dapat dilihat dalam efisiensi pasar. Pasar modal efisien didefinisikan sebagai pasar yang harga sekuritas-sekuritasnya telah mencerminkan semua informasi yang relevan, teman-teman. Teman-teman, signaling teori ini memiliki keterkaitan pada variabel ukuran perusahaan. Perusahaan besar menunjukkan perusahaan mengalami perkembangan yang baik sehingga akan memberikan sinyal yang baik juga kepada pihak luar seperti investor yang memberikan respon positif pada perusahaan tersebut. Perusahaan berukuran besar ini akan mengungkapkan informasi yang lebih banyak karena mendapatkan permintaan yang lebih besar juga dari publik dan para investor untuk mengungkapkan informasi-informasi yang lebih lengkap. Signaling teori ini juga memiliki keterkaitan pada variabel profitabilitas. Karena apa? Yaitu karena ketika perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang tinggi, maka perusahaan akan menggunakan informasi keuangan untuk mengirim sinyal kepada pasar. Jadi laporan keuangan yang memiliki tingkat profitabilitas yang tinggi menunjukkan prospek perusahaan yang baik, sehingga investor akan merespon positif sinyal tersebut dan nilai perusahaan akan meningkat.
kesimpulannya teman-teman, kaitannya signaling teori dengan Human Resource Accounting Disclosure yaitu ketika mendapatkan respon pasar yang baik. Perusahaan akan memberikan sinyal berupa pengungkapan informasi yang lebih luas, termasuk pengungkapan akuntansi SDM. Pengungkapan tersebut akan memberikan informasi yang lebih detail bagi pihak luar, sehingga para investor akan semakin yakin dengan dana yang akan dikelola oleh sumber daya yang berkompeten di perusahaan tersebut. Baik teman-teman, mungkin sampai sini saja yang dapat saya sampaikan tentang signaling theory. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada kata-kata yang salah, mohon dimaklumi. Saya Siti Nur Aminah, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.